Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Piston, masih di kayu K3 handicraft. Hari ini kita akan ngebahas seberapa penting alat seperti ini ya, mesin-mesin seperti ini di dalam industri furniture. Sebenarnya kita sudah enggak seperti dulu ya. Kalau dulu kita mungkin melayani furniture yang besar-besar ya, meja, kursi, almari, dan ya, pokoknya benda-benda yang besar ya. Tapi sekarang kita cenderung ke handicraft, souvenir, gift, terus kado, souvenir pernikahan dan lain-lain. Contohnya seperti ini adalah jam kayu ya, yang berbentuk bulat, ada juga yang kotak, ada yang abstrak. Kita tinggal bagaimana permintaan dari customer atau dari pelanggan, tapi kebanyakan kita bikinnya sementara ini yang bulatan seperti ini. Ini sangat penting sekali untuk saat ini ya, sama yang abstrak. Untuk abstrak contohnya di dalam, mungkin di video yang ke depan nanti kita akan bikin tutorial cara bikin jam seperti ini. Oke, langsung kembali ke pokok inti kita sharing hari ini. Jadi seberapa penting alat ya, alat seperti ini ya. Ini apa dulu ya, ini dulu aja ya. Ini adalah mesin serut. Kalau di tempat saya ini namanya pasah ya, pasah kayu, pasah mesin. Kalau dulu masih manual. Sebelum saya beli ini, saya juga masih pakai manual ya, yang pasah kayu yang manual, pasah serut itu ya. Ini namanya pasah, ini sangat penting sekali ya. Atau mesin itu, karena soalnya di lain daerah, lain kota itu sudah beda lagi ya untuk penyebutannya. Ada yang mesin serut, ada mesin pasah, ada mesin ketam, tapi sebenarnya sama saja. Ini fungsinya adalah untuk menghaluskan kayu sebelum di amplas ya. Jadi kita pasah dulu, kita serut dulu, kita ketam dulu. Ini kayu yang belum dipasah ya, kita pasah pakai ini biar permukaannya menjadi halus. Terus kemudian terakhir kita amplas ya, baru kita amplas. Jadi seberapa penting alat atau mesin bagi saya itu sangat penting sekali ya. Nah, yang pertama adalah untuk efisiensi waktu tentu saja ya, karena kalau pakai alat seperti ini pengerjaan akan lebih cepat. Kalau ya bisa pakai yang manual, tapi mungkin agak lama. Jadi pada waktu kita dapat orderan yang banyak ya, maka akan molor lagi waktunya kalau kita tidak menggunakan mesin yang listrik seperti ini ya. Kalau pakai manual ya bisa, tapi pasti akan lama. Terus contoh lagi yang seperti ini adalah table saw. Table saw ini rakitan ya, saya bikin kecil karena yang di sebelah agak besar. Kemarin saya bikin yang besar itu, planningnya mau bikin HPL-an ya, yang furniture yang untuk interior desain yang pakai HPL, terus Milamindo, terus untuk finishingnya yang pakai cat itu ya, pakai buku. Tapi ternyata orderannya semakin kesini banyak yang kecil-kecil, yang seperti ini tadi ya, banyak yang souvenir, terus kado untuk souvenir pernikahan kayak gitu ya. Jadi yang besar malah sekarang jarang terpakai. Jadi makanya saya bikin lagi yang kecil, jadi nggak perlu memakan ruang yang besar. Cukup ini paling 2 kali 3, 2 meter kali 3 meter
saya sudah bisa berkarya ya, sudah bisa membuat souvenir. Jadi tidak membutuhkan tempat yang luas. Jadi teman-teman juga bisa ya. Jadi yang ingin membuka usaha bikin kerajinan kayu yang kecil-kecil ini, hanya dengan tempat seperti ini sudah bisa. Dan kembali lagi ya, untuk alat-alat seperti ini ya, ini apa itu yang inti, yang pokok itu kita harus mempunyai mesin ketam, mesin serutnya. Terus untuk memotong kita harus juga mempunyai table saw seperti ini ya. Kalau tidak mempunyai, kalau belum bikin atau belum punya, mungkin kendala di kos ya, di budgetnya, bisa juga pakai gergaji tangan ya, tentu saja agak lama. Kalau seperti ini kita kan enak, kita bisa lebih cepat. Kalau itemnya banyak tentu akan lebih enak lagi. Kadang kan banyak juga yang bilang ya, wah udah nggak orisinil lagi, sudah nggak, mesinnya sudah pakai mesin listrik semua. Jadi ya kalau saya menyikapinya dengan perkembangan teknologi ya, kita ya juga harus mengikuti pasar juga, karena tentu tujuannya sudah, kalau dulu saya memang idealis ya, berkarya itu bukan untuk dijual, untuk dinikmati sendiri awalnya dulu ya, untuk hiasan sendiri. Tapi lama-kelamaan ternyata banyak teman-teman yang suruh bikinkan, saya bikinkan kayak gini, saya bikin kayak gini, terus meluas dari teman ke temennya yang lain, ke temennya yang lain lagi. Akhirnya kan banyak orderan pada waktu itu. Ya mau nggak mau saya harus upgrade alat. Kalau nggak upgrade alat tentu mereka akan kecewa. Kenapa? Barangnya nggak jadi kelamaan nunggu. Kalau pakai manual ya kan kasihan. Jadi ini sangat penting sekali ya, alat-alat seperti ini. Nggak harus yang mewah, nggak harus yang besar, nggak harus table saw yang bermerek-merek, itu nggak perlu. Kita bikin sendiri aja udah bisa. Yang penting beli sirkular, mesin sirkular ya, nanti kita rakit sendiri bisa, gampang kok. Seperti ini bikin kayak gini gampang. Teman-teman juga bisa melihat di channel-channel yang besar kan banyak sekali tutorial. Jadi kalau menurut saya sangat penting sekali ya. Jadi untuk industri ya sebenarnya kapasitasnya belum besar, tapi dengan adanya alat-alat seperti ini sangat membantu saya. Ya sangat penting sekali menurut saya. Seberapa penting alat-alat ini ya sangat penting sekali, tapi tidak menutup kemungkinan dengan alat manual pun kita juga bisa berkarya. Cuma waktunya saja yang agak lama. Kalau pakai alat-alat seperti ini ya lebih cepat lagi. Sebenarnya ini belum lengkap juga ya, dan nanti kita akan upgrade lagi, mendatangkan alat-alat yang lagi. Tentu saja itu memang dengan berjalannya waktu yang menjadi impian saya juga ya, karena untuk ini sudah beda lagi. Kalau dulu saya berkarya untuk diri sendiri ya, untuk dinikmati sendiri, tapi sekarang ya kebutuhan, kita mempunyai keluarga. Saat karya kita dihargai orang dan itu laku, ya kenapa tidak kita kembangkan aja ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya video pendek kali ini. Seberapa penting alat ini, sangat penting sekali untuk membuat kerajinan atau souvenir atau furniture yang minimalis. Yang pertama mesin potong, table saw, rakitan dulu enggak apa-apa, mesin ketam atau mesin basah, terus amplas. Dengan 3 itu kita sudah bisa membuat kerajinan tangan. Enggak harus
itu, dari ini dulu juga nggak apa-apa, atau dari ini dulu juga nggak apa-apa. Seberapa penting alat ini tinggal apa yang mau kita buat. Jadi seperti itu, intinya adalah menurut saya sangat penting sekali ini untuk menunjang karya kita akan lebih cepat. Ketika ada orang yang order, mereka nggak nunggu kelamaan. Dulu pernah pada waktu belum lengkap alat-alatnya ya, itu menjadi kendala saya tersendiri karena keterbatasan alat, orderan banyak, akhirnya jadinya lama. Pelanggan tanya-tanya terus, udah jadi belum, itu nanti akan membuat kita kembrungsung, akhirnya ya itu tadi. Jadi seberapa penting, sangat penting sekali. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Saya akan melanjutkan bikin jam ini dulu ya. Nanti kapan-kapan kita bikin video bagaimana cara membuat jam seperti ini. Oke, sekali lagi tetap semangat, salam santun, salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.